Anda masih bersama kami. Seperti sudah bisa diduga, ada 10 fraksi parlemen yang menyambut positif kenaikan dana partai politik hampir 10 kali lipat. Tidak hanya partai koalisi pemerintah, bahkan oposisi juga setuju usulan Mendagri itu. Seluruh fraksi menilai kenaikan dana parpol diperlukan untuk memperkuat logistik partai jelang pemilu. Fraksi di parlemen menilai dana parpol selama ini relatif kecil sehingga suntikan kenaikan anggaran partai diharapkan mampu menekan angka politik uang. Namun pimpinan fraksi mengimbau penggunaan dana parpol harus dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada negara sehingga pengucuran dana tidak sia-sia. Sejumlah fraksi juga menyetujui pengelolaan dana parpol harus transparan dan dipertanggungjawabkan. Setelah partai mendapat kenaikan dana bantuan, KPK menyarankan adanya kode etik yang mengatur soal pengelolaan anggaran tersebut. Parpol juga diimbau agar dapat memperbaiki sistem kaderisasinya. Jika tidak, menurut KPK sama saja dengan pemborosan anggaran. Ya, terima kasih ya. Pertama memang pertanyaan mendasarnya bicara anggaran ini kan, apakah anggaran negara itu tersedia dengan cukup untuk membiayai untuk memberikan dana parpol ini. Nah, kalau cukup menurut saya tidak ada masalah, bahkan saya setuju ya. Ini menjadi catatan kita selama ini bahwa memang dana parpol ini kan, pemilu ini kan 5 tahun dia. Setiap tahun itu kan mestinya ada peningkatan anggaran untuk partai politik. Jadi itu dulu. Kalau dia anggarannya tersedia dan cukup, saya sepakat untuk diberikan kenaikan dana partai politik. Nah, sepanjang ini catatannya, sepanjang dua hal. Yang pertama, apakah dana partai politik yang diberikan selama ini benar-benar digunakan untuk melaksanakan tugas partai politik, yaitu melakukan pendidikan politik terhadap anggota dan masyarakat atau tidak. Nah, kalau tidak, maka anggaran ini percuma kita berikan. Nah, yang kedua adalah apakah anggaran partai politik yang diberikan pemerintah daerah selama ini dikelola secara transparan dan akuntabel oleh partai politik atau tidak. Ya, kalau tidak, ini menjadi soal. Nah, pada saat yang sama, apakah dana partai politik yang selama ini diberikan oleh pemerintah daerah itu juga diawasi apa tidak? Nah, dalam catatan saya pribadi ya, kalau kita mau jujur ya, bahwa selama ini praktiknya dana partai politik yang diberikan oleh negara ini itu belum dikelola secara maksimal untuk melaksanakan tugas partai politik. Nah, sementara realitasnya kan kita tidak pernah tahu dan lihat pendidikan politik seperti apa yang pernah diberikan partai politik terhadap masyarakat selama ini. Padahal di satu sisi dia diberikan anggaran. Nah, itu saya kira pertanyaan kritisnya lah. Tetapi mengenai apakah dia diberikan wajar diberikan ke dananya naik, diberikan oleh negara, saya kira wajar lah, dan itu untuk mendorong agar partai politik memang memiliki performa yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi. Nah, ini yang menjadi catatan partai. Selama ini kan kalau kita lihat partai ini kan selama ini terbentur masalah anggaran. Nah, anggaran itu kalau kita lihat di undang-undang partai politik itu berasal salah satunya dari iuran anggota. Nah, ini yang menjadi masalah. Ketika partai politik mendapat iuran dari anggota, nah ini menjadi soal, karena di partai politik itu berbagai macam latar belakang. Ada yang politisi, ada yang pengusaha, ada yang macam-macam lah. Sehingga dananya tidak terkontrol ketika sumbernya dari situ. Beda halnya ketika negara memberikan, dan saya mendukung ya, bahkan ada wacana APBN juga, itu akan menaikkan 100% bahkan anggaran untuk partai politik. Selain anggaran itu diberikan untuk memenuhi tugasnya, melakukan pendidikan politik, untuk operasional dalam rangka menjalankan roda-roda organisasi. Nah, itu wacana di tingkat pusat dalam APBN kita di tahun selanjutnya menjelang pemilu 2024 ini. Nah, itu dia memang menjadi soal ya di satu sisi. Nah, itu tadi makanya pertanyaan, kalau memang kondisinya belum memungkinkan ya sebaiknya ya dipertimbangkan. Tetapi kalau pemerintah merasa dia memiliki cukup anggaran dan partai politik juga siap di satu sisi mengelola anggaran yang diberikan lebih, itu ya saya kira tidak masalah. Dan bahkan negara bila perlu di anggaran untuk melakukan aktivitas politik di pemilu seperti kampanye misalkan, dana kampanye itu kita berharap bahwa negara juga memberikan ke partai politik. Agar apa? Agar memang dia tertib lah dalam mengelola pemilu.
tidak kemudian mencari mencari maklar di luar, mencari anggaran-anggaran yang tanda kutip haram lah di luar, sehingga nanti kualitas partai politik itu akan terbelenggu pada saat dia mengelola kebijakan. Nah, itu sebenarnya tidak dibenarkan, kan jelas itu dana pembinaan untuk partai politik yang diberikan negara melalui APBD itu kan jelas peruntukannya untuk melaksanakan tugas kepartian, tugas partai politik. Nah, kalau kita cek di Undang-Undang Partai Politik itu tugas partai politik adalah melakukan pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat. Nah, fakta bahwa kita bisa cek lah sekarang, kita bisa cek kenapa kemudian muncul statement bahwa memang pengelolaan dana ini tidak benar. Ya kita lihat lah pendidikan politik apa yang dilaksanakan oleh partai politik pada setiap tahun anggaran, padahal anggaran dikucurkan tiap tahun. Nah, itu aja adanya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil semacam kesimpulan bahwa memang itu tidak dilaksanakan. Nah, ini yang menjadi soal, sehingga ke depan menurut saya wajar agar dana partai politik dikelola dengan baik, maka memang kita harus cukupkan dia dengan anggaran. Ya, idealnya yang pertama partai politik itu memang kalau menurut saya perlu memang ada intervensi negara dalam hal anggaran. Dia diberikan anggaran yang cukup agar mereka bisa mengelola partainya dengan baik dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi kita. Nah, selama ini kan yang diberikan oleh negara hanya untuk pembinaan untuk dalam rangka menjalankan tugas partai seperti tadi, pendidikan politik. Tetapi yang lebih besar partai politik ini kan dalam rangka menjalankan aktivitas organisasinya, dia butuh operasional misalkan, dia butuh ATK misalnya, dia butuh sewa kantor dan lain sebagainya. Nah itu selama ini prakteknya kan dilepaskan kepada partai politik untuk mencari dana-dana itu. Dan itu berpeluang partai politik mencari dana-dana yang dalam tanda kutip dana haram lah. Ya nanti kan misalkan dia mencari dana ke pengusaha ini punya kepentingan investasi di daerah misalnya, ini juga kan bisa merusak kondisi daerah ke depan. Oke lah, saya bantu Anda partai politikmu sekian miliar tahun ini, tapi nanti setelah kamu jadi anggota DPR, jadi bupati misalkan, kamu bantu dong kita usaha saya di daerah. Nah kira-kira begitulah. Nah ini yang membuat kacau demokrasi kita, karena ada praktek seperti itu. Iya betul. Nah ini bukan bicara besar kecilnya, tetapi kita bicara secara proporsional kan. Soal besar kecilnya itu kan relatif, tergantung seberapa besar kebutuhan mereka, gitu kan. Kebutuhan partai politik seberapa besar sih sehingga diberikan anggaran. Nah itu dia. Nah, soal besar kecil itu kan proporsional. Iya, memang kan semua harus diatur dikelola, termasuk pemberian dana parpol ini harus jelas memang dasar hukumnya sehingga tidak menjadi soal. Termasuk seperti tadi jumlah itu, misalkan kita memberikan dia contoh di Doku lah, skup lokal, kita memberikan anggaran 5.000 per suara sah, itu ukurannya apa, indikatornya apa. Nah itu kan harus terukur sehingga nanti partai politik juga bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang telah diberikan oleh negara. Ya idealnya parpol itu kan pada outputnya Nah parpol ini kita bisa lihat pada fungsinya. Parpol ini dikatakan sukses atau tidak, kita lihat pada apakah fungsinya dilaksanakan dengan baik atau tidak. Fungsi parpol itu kan salah satunya melakukan rekrutmen politik. Jadi orang-orang yang ingin menjadi kepala daerah, anggota DPR itu kan harus lewat parpol. Nah kualitas apakah partai politik itu berkualitas atau tidak, kita lihat pada kualitas orang-orang yang direkrutmen. Misalkan kalau bupati, kalau parpol merekrut calon kepala daerah, kemudian calon ini sukses menjadi kepala daerah. Ketika kepala daerah itu sukses membawa daerahnya lebih baik, maka pada saat yang sama kita juga bisa mengatakan bahwa partai politik itu juga sukses merekrut orang-orang yang berkualitas untuk menjadi kepala daerah. Itu aja ukurannya. Ya pertama masyarakat bisa berpartisipasi itu sudah diatur dalam undang-undang. Mereka bisa berpartisipasi, mengawasi, bahkan menagih partai politik apakah dana-dana yang diberikan oleh negara ini mereka gunakan dengan baik atau tidak. Nah, karena di situ juga ada hak mereka, ada kewajiban partai politik memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, selain kepada anggota partai politik juga kepada masyarakat.
Nah, masyarakat bisa menagih tuh, bisa menagih ke partai apakah mereka sudah menjalankan tugas pendidikan politik itu atau tidak. Nah, di samping ya kalau ada penyimpangan, penyelewengan dana-dana parpol oleh partai politik, ya masyarakat punya juga saya kira punya akses ya untuk melaporkan secara hukum misalkan. Nah, itu bagian dari partisipasi masyarakat. Maling teriak maling sembunyi balik dinding.